Halo, selamat datang di channel Heri Saputra. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk mengejar impian kalian. Nah, hari ini saya akan membahas tentang gejala-gejala tanda anak autisme. Begitu jangan lupa like dan subscribe channel saya, oke? Nah, sekarang mari kita mulai membahasnya. Orang tua pada bingung bagaimana sih tanda anak autisme itu beserta gejala-gejalanya, juga bagaimana orang tua bisa tahu dan bisa segera mengatasinya. Nah, sekarang Heri Saputra akan membahas mengenai gejala-gejala tanda anak autisme. Berikut mengenai gejala-gejala tanda anak autisme. Yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Orang dengan autisme umumnya mengalami kesulitan dalam memahami dan membangun hubungan sosial. Mereka mungkin tampak tidak tertarik berinteraksi dengan orang lain, sulit memulai percakapan, atau tidak memahami isyarat sosial seperti ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Misalnya, anak dengan autisme bisa saja tidak menatap orang lain tadi dia berbicara, tidak membalas senyuman, atau tampak tidak peduli ketika orang lain sedih. Kesulitan ini bukan karena mereka tidak ingin bersosialisasi, melainkan karena otak mereka memproses informasi sosial dengan cara yang berbeda. Yang kedua, gangguan dalam komunikasi, verbal dan non-verbal. Gangguan komunikasi merupakan salah satu tanda paling umum pada autisme. Sebagian anak mungkin terlambat bicara, sementara yang lain berbicara tetapi tidak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif. Ada pula yang mengulang kata atau kalimat ekolalia tanpa memahami maknanya. Komunikasi non-verbal seperti gerak tangan, kontak mata, atau ekspresi wajah yang juga sering kurang digunakan atau tidak sesuai secara konteks. Misalnya, anak mungkin tidak menunjuk benda yang diinginkan atau tidak mengganggu ketika menjawab pertanyaan. Akibatnya orang lain sering kesulitan memahami kebutuhan dan perasaan mereka. Yang ketiga, pola perilaku yang terbatas dan berulang. Autisme sering ditandai dengan kebiasaan atau rutinitas yang kaku dan diulang-ulang. Contohnya mengayunkan tangan, berputar-putar, menyusun benda dengan pola tertentu, atau terseksi pada topik atau objek tertentu, seperti misalnya jam, angka, atau kendaraan. Mereka biasanya merasa tidak nyaman jika rutinitasnya berubah, bahkan perubahan kecil bisa menimbulkan stres atau tantrum. Perilaku ini sering terjadi karena mereka menenangkan diri untuk menciptakan rasa aman di lingkungan yang sulit diprediksi. Yang keempat, reaksi sensori yang tidak biasa. Banyak individu dengan autisme memiliki kepekaan sensori yang tinggi atau rendah terhadap rangsangan dari lingkungan. Misalnya, mereka bisa sangat terganggu oleh suara keras, cahaya terang, tekstur pakaian tertentu, atau sensor fisik. Sebaliknya, ada yang justru tidak peka terhadap rasa sakit atau suhu panas atau dingin. Beberapa anak bahkan tertarik pada sensasi tertentu, seperti melihat kipas berputar, menatap cahaya, atau menyentuh permukaan dengan pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh cara otak mereka memproses informasi sensori yang berbeda dari orang kebanyakan. Kelima, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Anak atau orang dengan autisme biasanya menyukai rutinitas dan hal-hal yang dapat diprediksi. Perubahan mendadak seperti jadwal sekolah yang berbeda atau berpindah tempat dapat membuat mereka cemas, marah, atau menolak berpartisipasi. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan hal baru. Karena itu, banyak ahli menyarankan agar transisi dilakukan secara bertahap dengan penjelasan visual atau jadwal yang jelas untuk membantu mereka beradaptasi. Yang keenam, kesulitan memahami emosi dan empati. Anak dengan autisme sering kesulitan mengenali atau mengekspresikan emosi, baik emosi secara sendiri maupun orang lain. Misalnya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana merespon ketika seseorang menangis atau tertawa. Mereka bisa tampak datang secara emosial atau bereaksi tidak sesuai situasi. Hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki perasaan, tetapi lebih karena mereka sulit mengidentifikasi dan menafsirkan emosi secara sosial. Dan yang terakhir adalah respon emosial yang tidak terduga. Dalam situasi tertentu, individu dengan autisme dapat bereaksi secara berlebihan atau justru tanpa reaksi sama sekali. Misalnya, mereka bisa marah hebat karena hal kecil seperti perubahan urutan kegiatan atau tidak menunjukkan rasa takut dalam situasi bahaya. Respon emosial ini sering disebabkan oleh kesulitan dalam mengatur emosi, emosial, regulatif, dan prosesi yang berhadapan dengan lingkungan.
Oke, gini aja informasi seputar tanda-tanda gejala autisme. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton dan menyaksikan video saya ini. Saya mohon maaf kalau video ini ada kesalahan maupun kekurangan lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Oke, saya ucapkan dengan kata-kata saya, iPhone autisme. Saya selalu bangga menjadi anak autisme. Dadah, sampai jumpa lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di video lain waktu. Dadah, sampai jumpa lagi.